if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 15, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Sedikit informasi, ternyata tahapan ujian Phoenix versi Donghua, berbeda dengan versi novelnya, di mana pada novelnya ada 3 tahapan, sedangkan di Donghuanya hanya ada 2 tahapan, yaitu ujian tubuh dan ujian hati. Di mana Yunche saat ini masih melanjutkan ujian pertama, yaitu ujian tubuh, yang mengharuskan dia bertahan dari gempuran serangan burung Phoenix Api. Terlihat Yunche sangat kesulitan menghadapi Phoenix Api tersebut, pasalnya burung Phoenix Api dapat meregenerasi tubuhnya dengan cepat, mengingat lokasinya sangat menguntungkan baginya. Saat ini Yunche terus menghindari serangan burung Phoenix Api, hingga pada akhirnya dia terpojok dan mulai kelelahan. Yunche bertekad untuk menyelesaikan ujian Phoenix ini, dengan mempertaruhkan nyawanya, Yunche mengaktifkan roh iblis, yang kemudian dia bertabrakan dengan serangan kejam Phoenix Api, dan Yunche akhirnya berhasil melewati ujian ini. Tidak lama kemudian roh burung Phoenix muncul dengan terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Yunche memiliki aura Dewa Iblis kuno, sehingga tubuhnya kebal terhadap api. Meskipun bisa dianggap curang, roh Phoenix tidak bisa menolak Yunche, karena kenyataannya Yunche memang lulus ujian tubuh. Tetapi roh Phoenix mengingatkan Yunche, kalau tahap selanjutnya adalah ujian hati, yang tidak ada hubungannya dengan api, jadi tubuh istimewa Yunche itu tidak dapat membantunya. Kendati demikian, ujian tahap ini juga tidak ada pertarungan, melainkan menguji keteguhan hati Yunche dalam mengejar kekuatan dan kekuasaan. Ketika Yunche mengangguk siap melaksanakan ujian hati, tiba-tiba mata roh Phoenix menghilang, dan dunia yang gelap gulita mulai terdistorsi sekali lagi. Yunche merasa seolah-olah tubuhnya tersapu badai, dan mulai melayang di dalam ruang yang terdistorsi, lalu kesadarannya mulai kabur secara bertahap. Tepat ketika Yunche membuka matanya, dia sudah berada di tempat tidur yang sangat familiar baginya, yaitu kamar Yunche di kehidupan sebelumnya. Tidak lama kemudian, Yunche juga melihat Linger, calon istri Yunche yang meninggal di kehidupan sebelumnya. Terlihat kesedihan, kebahagiaan dan kekhawatiran muncul di wajah Yunche, dengan berlinang air mata, dia memeluk Linger sangat erat, seolah-olah Yunche takut wanita itu akan meninggalkannya. Kemudian Linger meminta Yunche agar tidak melanjutkan balas dendamnya lagi, karena gurunya di surga pasti juga tidak ingin melihat Yunche seperti itu. Jika Yunche mau menuruti permintaannya, maka Linger berjanji akan menjadi istri yang baik, dan hidup bersama Yunche selamanya. Jika di kehidupan sebelumnya Yunche tidak menuruti permintaan Linger, maka kali ini Yunche berjanji pada Linger tidak akan balas dendam lagi, dan akan menjadikan Linger sebagai tujuan hidupnya. Tepat setelah itu, Linger menusuk punggung Yunche dengan belati, yang memang dari tadi berada di tempat tidur Yunche. Yunche tidak marah, tetapi dia malah terlihat bahagia dan puas, seperti sudah melepaskan beban berat di pundaknya. Ketika kesadaran Yunche akan menghilang, tiba-tiba pemandangan di depan matanya berubah, dan menghilang saat dunia kembali ke kegelapan. Lalu Yunche membuka matanya, dan segera berkata kepada roh Phoenix, kalau dia telah gagal menyelesaikan ujian hati. Roh Phoenix bertanya, sebenarnya Yunche sudah mengetahui kalau kejadian tadi adalah ilusi, tetapi mengapa Yunche tetap membiarkan gadis itu menikamnya, padahal Yunche bisa menikam gadis itu terlebih dahulu agar bisa keluar dari ilusi. Lalu Yunche menjawab, dia tidak akan pernah bisa menyakiti Linger, meskipun itu hanya di dalam ilusi, Yunche tetap tidak bisa melakukan itu. Yunche memilih kehilangan seluruh kekuatan besarnya, daripada harus menyakiti wanita pujaan hatinya, karena tujuan Yunche mencari kekuatan adalah untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Meskipun gagal melewati ujian, Yunche tetap berterima kasih pada roh Phoenix, karena telah mempertemukan dia dengan Linger, sehingga Yunche bisa memeluk dan menyuarakan janjinya, yang belum sempat dia lakukan ketika Linger masih hidup. Meskipun gadis bernama Linger itu sangat penting bagi Yunche,
Roh Phoenix mengingatkan Yunce untuk tidak menyesalinya, karena Yunce telah melewati siklus reinkarnasi dengan harta Suantian, yang telah merusak hukum sebab akibat dunia ini, sehingga kemungkinan besar Yunce masih bisa menembus penyesalan dan hutang tersebut. Yunce sangat terkejut, karena Roh Phoenix mengetahui kalau dirinya telah menjalani dua kehidupan, tapi dia masih bingung dengan ucapan terakhir Roh Phoenix tersebut. Sehingga Yunce meminta penjelasan pada Roh Phoenix, tetapi roh burung suci kuno itu malah tertawa, dan mengatakan kalau Yunce akan memahami semuanya suatu saat nanti. Karena tidak ada lagi yang harus diobrolkan, Yunce berniat akan pergi dari tempat ujian, tetapi itu segera dihentikan oleh Roh Phoenix yang menyatakan kalau Yunce berhasil menyelesaikan ujian hati. Bahkan Yunce merupakan satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan ujian dengan sempurna, karena Yunce tidak serakah akan kekuatan, bahkan sampai tega menyakiti orang yang dia sayangi, meskipun itu hanya dalam ilusi. Mengingat Phoenix merupakan burung suci, jadi dia tidak akan membiarkan kekuatannya diwariskan pada orang jahat dan kejam. Oleh karena itu, Yunce telah memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan hadiah Phoenix. Yunce sangat senang mendengar hal tersebut, kemudian Roh Phoenix memberikan 3 hadiah, yaitu 3 tetes darah Phoenix, pil Dewa Phoenix, dan Yunce memiliki kesempatan untuk mempelajari pecahan syair dunia Phoenix. Karena tubuh Yunce telah memiliki benih api Dewa Jahat, maka Yunce dapat dengan mudah menyerap 3 tetes darah Phoenix tersebut, sehingga kekuatan atribut api Yunce menjadi lebih kuat 2 kali lipat, dan umur Yunce meningkat menjadi 300 tahun. Kemudian Yunce mulai meminum pil Dewa Phoenix, yang dapat meningkatkan kendali Yunce terhadap api, dan juga meningkatkan kekuatan gaib Yunce. Sedangkan untuk syair dunia Phoenix, sebenarnya ada 6 tahap, tapi 4 tahap pertama telah dicuri oleh Sekte Shen Huang, berkat bantuan Roh Phoenix penjaga tempat ujian di Kekaisaran Shen Huang, yang bertentangan dengan niat asli Phoenix. Sebelum pergi, Roh Phoenix berpesan pada Yunce agar merahasiakan ujian Phoenix ini ketika dia sudah keluar, dan jika Yunce pergi ke Kekaisaran Shen Huang, maka Yunce harus menyembunyikan tanda-tanda darah Phoenix, agar hidupnya tidak terancam. Kemudian mata raksasa Roh Phoenix meninggalkan Yunce, yang harus mempelajari syair dunia Phoenix, dengan batas waktu 1 bulan. Yunce sempat putus asa, karena tanpa 4 tahap pertama, sangat mustahil baginya untuk langsung mempelajari tahap 5 dan tahap 6. Tetapi Yunce segera teringat dengan gurunya, yang mampu mempelajari pedoman pengobatan surgawi, yang hanya memiliki 1 bagian saja, dengan mengandalkan persepsi. Terlebih lagi, gurunya pernah berkata, kalau Yunce memiliki persepsi yang lebih baik daripada gurunya tersebut, jadi hal itu menambah kepercayaan diri Yunce. Ditambah lagi Yunce memiliki benih api Dewa Jahat, dan afinitas yang tak tertandingi terhadap api, sehingga Yunce yakin bisa memahami syair dunia Phoenix, meskipun hanya memiliki tahap 5 dan tahap 6 saja. Tidak terasa 1 bulan telah berlalu, dan Roh Phoenix sangat terkejut, karena Yunce berhasil mempelajari syair dunia Phoenix tahap 5 dan tahap 6. Sebelum mengirim Yunce keluar dari tempat ujian, Roh Phoenix memberi hadiah spesial pada Yunce, yang hanya bisa Yunce gunakan sekali saja seumur hidup. Selama 1 bulan ini, Lan Suerwo terus menunggu Yunce di depan pintu masuk tempat ujian Phoenix, dengan perasaan cemas dan takut jika terjadi apa-apa pada Yunce. Hingga pada akhirnya, Suerwo keluar dari formasi tempat suci Phoenix untuk mencari makanan dan minuman, karena persediaan dari Yunce telah habis. Namun, setelah sampai di luar, Suerwo malah tertangkap oleh Xiao Zaihe dan kelompok tentara bayaran iblis hitam, yang sebelumnya memang menyiapkan jebakan makanan tersebut. Pemimpin tentara bayaran iblis hitam yang memang tertarik dengan kecantikan dan keseksian Suerwo, langsung melompat ke atas tubuh Suerwo yang sudah tidak berdaya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apa yang akan dilakukan tentara bayaran cabul itu pada Suerwo? Dan apakah Yunce bisa datang tepat waktu? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu, jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 15 yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.